Selamat pagi, selamat bertemu kembali hari ini ya. Cuaca cukup mendung, kondisi juga cukup dingin. Semoga hari ini kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini mata kuliah virtual online teknologi komputer kita akan sedikit membahas tentang teknologi chipset komputer. Walaupun minggu kemarin teknologi chipset komputer ini sudah kita singgung atau sudah kita bahas sedikit-sedikit, untuk hari ini kita coba melihat lebih dalam tentang chipset yang ada di komputer. Nah, kalau misalkan jaringan atau teknologi yang saya gunakan kurang mensupport atau kurang mendukung, saya mohon maaf. Karena biasanya ya memang jaringan dan teknologi ini yang saya gunakan selama saya mengajar. Tiba-tiba akhir-akhir ini memang sepertinya jaringan saya mengalami trouble, gangguan ya. Sehingga apa yang saya sampaikan itu secara live itu mengalami kendala berupa lag atau buffering yang diterima oleh mahasiswa. Entah mengapa, saya juga kurang tahu. Karena saya cek dengan kecepatan testingnya atau speed test, itu saya mendapatkan download maupun uploadnya masih di angka 20. Seharusnya dengan download dan uploadnya ada di angka 20, secara logika ya, secara teknis harusnya tidak terjadi lag dalam perkuliahan. Tapi entah mengapa saya juga sendiri kurang paham. Kadangkala lancar, tapi kadangkala mengalami lag, berhenti buffering. Nah, kalau cuma sekedar lag atau buffering saja mungkin masih agak mending ya, lumayan. Tapi kadang-kadang pas enaknya kuliah ya, santai-santai ya, tiba-tiba saja jaringan atau koneksi saya terputus. Nah, sehingga mengharuskan reconnect. Nah, kalau mengharuskan reconnect ini biasanya nanti itu link YouTube itu akan berubah. Jadi link materi yang harusnya sudah saya bagi yaitu ke teman-teman mahasiswa, tanpa disadari linknya itu berubah sendiri nanti. Jadi mohon maaf kalau memangnya akhir-akhir ini konektivitas dari jaringan atau teknologi dari internet saya mengalami sedikit gangguan, karena ini memang di luar dari jangkauan saya. Karena memang sudah saya cek ya, dengan speed test baik upload maupun download tetap saya dapatkan angka 20 Mbps. Dengan angka 20 Mbps ini ya seharusnya kenceng ya. Logikanya seperti itu.
Baik, kita ke materi saja, ke teknologi chipset yang ada hari ini ya. Chipset itu seringkali itu berarti seperti tulang belakang pada, kalau kita mengilustrasikan pada manusia loh ya. Jadi ilustrasi chipset pada manusia itu bagaikan tulang belakang. Nah, tulang belakang itu seperti apa? Kita tahu sendiri bahwa tulang belakang itu merupakan penyangga utama atau dia sebagai penyeimbang kondisi tubuh manusia. Sehingga kalau kita analogikan ke dalam sebuah teknologi ya, suatu chipset itu dia seperti penghubung ya, antara prosesor atau mikroprosesor dengan komponen-komponen yang lain. Komponen-komponen yang lain di dalam boot ya, di dalam mainboard itu bisa berupa RAM, bisa berupa VGA, bisa berupa media penyimpanan, bisa berupa yang lain. Sehingga kita ibaratkan jika mikroprosesornya itu adalah otak ya, biasanya dalam teknologi itu kalau mikroprosesor itu diibaratkan dengan otak manusia gitu ya. Kalau diibaratkan mikroprosesor itu adalah otak manusia, berarti kalau tulang belakang, kalau chipset itu adalah tulang belakangnya. Kalau ada kendala, mohon teman-teman memberi masukan melalui kolom komentar yang ada di live chat yang tertera di komputer teman-teman semua ya. Jadi saya bisa langsung tahu ya, kondisi yang teman-teman alami. Karena mungkin kondisi yang teman-teman alami berbeda dengan kondisi yang saya alami. Dengan adanya forum live chat ini, saya harapkan kita bisa menyinkronkan, kita bisa tahu, kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa kita lanjutkan ke materi lagi, bahwa pengertian dari chipset itu adalah alat yang terbuat dari IC ya kan, dengan ukuran kecil pada komputer yang sistem kerjanya itu seperti polisi lalu lintas.
Nah, komponen ini terdapat pada mainboard. Jadi komponen kecil atau IC kecil ini terletak pada mainboard yang tadi sistem kerjanya itu seperti polisi lalu lintas yang bertugas itu mengarahkan dan mengalirkan data. Tentunya sistem kerja ini harus didukung dengan detek atau mendeteksi piranti yang didukung oleh personal komputer tersebut. Nah, ini secara konsep pengertian dari sebuah chipset. Sehingga di sini chipset akan mengontrol interface atau penghubung-penghubung lain atau alat-alat yang lain atau koneksi antar CPU. Sehingga di dalam chipset nanti, di ruang kerja chipset itu, dia akan memuat informasi berupa tipe prosesor dan seberapa cepat operasi yang akan terjadi dan yang sanggup dilakukan oleh prosesor tersebut. Kemudian dia juga akan menyimpan suatu informasi kecepatan dari bus yang digunakan oleh mainboard untuk mengalirkan suatu data. Di dalam chipset ini juga nanti akan diketahui informasi berupa kecepatan memori, kapasitas dan jumlah memori, serta tipe memori yang digunakan. Tentunya di dalam chipset ini juga akan ditemukan informasi lain. Contohnya media penyimpanan, baik itu yang eksternal maupun yang internal, jenis kartu grafis yang digunakan. Nah, ini informasi-informasi ini pertama kali saat komputer menyala ini akan kedetek, akan direkam atau akan diperoleh pada chipset. Nah, seperti yang saya bilang pada minggu kemarin, bahwa ada dua jenis chipset, yaitu chipset not bridge dan chipset short bridge. Sebetulnya chipset not bridge dan chipset short bridge bisa dikatakan demikian itu karena lokasi tempatnya. Walaupun secara kinerja kedua chipset ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi ya, di dalam board itu nanti ada dua chipset. Yang satu itu chipset not bridge atau biasa disebut dengan MCH. Akademisnya itu MCH atau Memory Controller Hub. Nah, chipset ini merupakan chipset yang terdapat pada motherboard yang berfungsi menghubungkan prosesor. Prosesor itu kadangkala juga disebut dengan istilah CPU ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu prosesor, tapi dalam bahasa teknisnya itu nanti sering disebut dengan CPU. Tapi dua kata ini mempunyai arti yang sama, mempunyai maksud dan makna yang sama. Nah, chipset ini yang model Memory Controller Hub ini itu menghubungkan antara prosesor dengan memori, terus dia juga menghubungkan dengan sistem graphic controller atau video graphic. Nah, hubungan antara prosesor, memori, dan video graphic ini itu akan melalui jalur yang disebut dengan serial bus.
dimana jalur serial bus ini dia akan mempunyai kecepatan yang tinggi. Lain chipset yang notch bridge atau MCH, sehingga fungsi dari chipset yang notch bridge ini otomatis dia sebagai pengendali komunikasi antara prosesor ke RAM maupun sebaliknya ya, RAM ke prosesor, prosesor ke adapter graphic controller atau video graphic tadi, maupun sebaliknya ya kan, dari AGP ke prosesor, terus dari prosesor ke PCI Express ya kan, dan lain-lain ya. Sehingga chipset ini mempunyai peranan yang sangat penting sebetulnya, karena memang dia merupakan jalur utama. Kalau dapat dikatakan itu untuk chipset yang notch bridge ini, dia seperti jalan utama, sehingga yang menentukan sistem kerja, kecepatan, dan juga kinerja dari personal komputer masing-masing. Terus kemudian yang chipset notch bridge, chipset short bridge ya, dimana chipset short bridge ini merupakan jenis chipset yang berhubungan dengan periferal. Jadi nanti di dalam komputer itu kita mengenal adanya istilah periferal, kita mengenal adanya aksesoris, dan kita mengenal adanya piranti atau perangkat. Ini kalau yang kuliahnya itu offline ya, kuliah offline biasanya saya kasih tugas ini nih ya. Jadi saya kasih tugas untuk pergi atau mengunjungi sejumlah toko komputer. Nah, di sana nanti tak suruh itu nanti bertanya-tanya ke toko tersebut, mencari tahu jenis-jenis periferal, jenis-jenis aksesoris, dan jenis-jenis piranti atau teknologi yang terbaru. Itu untuk yang kuliah offline. Nah, kalau kuliah online ya nanti Anda cari informasi sendiri saja, perbedaan antara aksesoris atau aksesoris komputer ya. Jadi ini bukan tugas wajib Anda kerjakan, bukan ya, tapi hanya untuk mengasah kemampuan kita, sehingga Anda jangan merasa terbebani dengan tugas yang saya berikan. Nah, ini tugas ini untuk mengasah dan menambah skill kemampuan kita di bidang komputer. Jadi nanti Anda cari saja referensi, literatur, atau tanya-tanya, terserah ya. Itu perbedaan antara perangkat komputer atau piranti komputer ya. Kadang ada yang menyebut perangkat komputer, kadang ada yang menyebut piranti komputer ya. Jadi nanti Anda cari perbedaannya antara perangkat atau piranti komputer tadi dengan periferal dan aksesoris. Jadi ketiga kata ini, aksesoris komputer, periferal komputer, dan perangkat komputer. Nanti Anda cari perbedaannya. Kita balik ke chipset lagi yang short bridge ini. Nah, chipset short bridge ini mendukung kinerja dari periferal. Seperti contohnya dia mengontrol bus IDE, terus mengontrol jalur USB, mengontrol peralatan plug and play atau PNP gitu ya. Ini tugas dari chipset short bridge. Karena dia bertugas sebagai pengontrol periferal, otomatis ya, selain IDE, USB, dan PNP tadi, dia juga mengontrol
fungsi dari keyboard, mengontrol fungsi dari mouse, bahkan power management pada mainboard ini menjadi tugas dan tanggung jawab di set yang short breed. Jadi kalau yang internal bass, main bassnya itu yang mengontrol adalah chipset notch breed. Kalau yang bass peripheral itu yang mengontrol adalah chipset short breed. Jadi nanti bisa kita lihat gambarnya yang chipset short breed itu letaknya di mana, yang notch breed itu letaknya di mana. Nah, ini bisa Anda lihat itu ya. Ini prosesor ya, yang ini prosesor ya kan. Ini ada chipset, ini yang notch breed ya. Ini yang chipset short breed. Ini kalau ini yang tipe mainboard miliknya Asus ya. Ini yang chipset notch breed-nya, ini yang short breed-nya. Jadi tata letaknya saja itu. Walaupun ya memang standar pabrik untuk mainboard ya memang dua ini ya. Jadi tata letaknya ya memang seperti ini. Walaupun berbeda tipe dan merek, tapi nanti tetap tata letaknya utara dan selatan. Kalau ada kendala silahkan tanyakan melalui media live chat ya. Jadi saya bisa tahu apa yang Anda alami. Nah, ini ada yang bukan bertanya ya, tapi pemberitahuan. Maaf Pak, saya absen dari akun teman saya karena paketan saya habis. Nah ini intinya gini, untuk presensi Anda harus melalui siakat.stecom.ac.id. Jadi kehadiran Anda ya, jadi teman-teman itu hadir mengikuti perkuliahan online tidak hanya dengan saya, tapi juga dengan dosen yang lain. Itu presensi yang diakui hanya melalui sistem siakat.stecom.ac.id. Lainnya itu tidak diakui, tidak sah, tidak valid. Jadi mau tidak mau harus melalui sistem siakat.ac.id. Walaupun Anda minjem HP teman Anda ya, tetheringan dengan teman Anda ya, minta wifi dari teman Anda, pastikan bahwa Anda login menggunakan login Anda. Karena memang nanti presensinya itu yang dihitung atau yang dilihat itu ya akun yang login. Kalau Anda menggunakan akun dari teman Anda atau loginnya pakai akun teman Anda ya, yang hadir teman Anda bukan Anda. Walaupun secara materi dan secara keilmuan Anda mendapatkan ilmu dari saya, Anda mendapatkan konsep dan pengertian dari saya, tetapi secara administratif Anda dianggap tidak hadir, dan yang dianggap hadir itu teman Anda. Tapi kalau Anda meminjam HP, meminjam peralatan dari teman Anda, lalu login pakai login Anda, lah itu nanti Anda yang akan dianggap hadir. Atau Anda minta tethering, bro, saya kasih tetheringannya karena kuota saya habis. Nah ini kalau seperti ini nanti loginnya kan sendiri-sendiri. Nah ini tetap terhitung sendiri-sendiri. Intinya login ke siakatnya tadi menggunakan akun
masing-masing mahasiswa. Kalau saya nggak masalah kalau saya. Jadi saya mau pakai akun siapapun, yang jelas saya itu menyampaikan dan memberikan sebuah konsep tataran keilmuan. Nah, masalah kehadiran itu kan kadangkala ada beberapa dosen yang sangat memperhatikan kehadiran dari mahasiswa. Bahkan ada aturan persyaratan bisa mengikuti ujian itu sekian persen nilai kehadiran mahasiswa itu. Sepertinya seperti itu. Jadi mahasiswa itu bisa mengikuti ujian kalau hadir minimal 60% katakanlah. Jadi nanti dengan 60% itu sudah bisa mengikuti ujian itu. Ada yang seperti itu. Gitu ya Mas Julio. Semoga informasi yang saya berikan ini istilahnya bisa memberikan sebuah gambaran ke teman-teman semua bahwa karakter sistem pengajaran maupun model masing-masing dosen itu berbeda-beda, tidak sama. Jangan khawatir, kuliah saya nggak lama-lama, ya kan? Paling kuliah saya itu sekitar 30 menit lebih gitu ya. Itu saja. Dan materinya pun nggak berat-berat karena memang materi dasar. Kebetulan yang saya pegang itu mata kuliahnya itu hampir rata-rata materinya materi dasar semua. Karena memang saya nggak menguasai materi yang levelnya itu tinggi-tinggi ya. Jadi ilmu saya itu masih rendah, ya kan? Nggak seberapa dibanding dengan teman-teman yang lain. Sehingga saya itu cukup dengan materi-materi yang ringan-ringan. Gaya penyampaiannya pun mungkin saya dengan dosen-dosen yang lain juga berbeda. Jadi teman-teman mahasiswa kalau kuliah mungkin dengan saya agak santai, tapi kuliah dengan dosen yang lain sepaneng, serius. Nah itu memang gayanya berbeda. Kalau kuliah dengan saya terlalu serius, malah sayanya yang bingung nanti. Nah ini sebuah jawaban tadi kenapa bisa dinamakan dengan istilah notch bridge maupun short bridge. Ya, kita lihat ya, kenapa ya? Ini jawabannya. Nah, CPU atau prosesor, jadi kadangkala itu saya menyampaikan itu CPU, kadangkala juga saya menyampaikan kalimatnya prosesor. Jadi, nanti dua kalimat ini mindset Anda harus tertanam bahwa kata ini sama, baik itu CPU maupun prosesor. Nah, biasanya CPU itu diletakkan pada bagian atas. Nah, jadi di bagian itu diletakkan di sana CPU. Nah, bagian atas itu identik dengan arah utara. Jadi kalau kita mau gambar sebuah peta kan biasanya kalau atas itu kan utara. Nah, ini juga sama. Jadi standar sebuah pola gambar peta itu atas selalu utara. CPU digambar atas juga utara, sama. Kemudian prosesor atau CPU tadi akan dihubungkan dengan chipset melalui fast bridge ya, jalur yang cepat tadi. Nah, melalui jalur yang cepat ini CPU tadi bisa terhubung secara langsung dengan unit chipset tersebut. Nah, itulah mengapa bagian yang tersambung dengan chipset melalui jalur yang cepat tadi itu disebut istilah notch bridge, karena letaknya itu selalu lebih atas atau dia letaknya itu di bagian utara dari chipset yang satunya. Sedangkan untuk notch bridge ini dihubungkan atau dia digambarkan itu di bagian bawah, dan jalurnya yang menghubungkan ke chipset ini pun itu tidak fast bridge, melainkan jalur slow bridge atau jalur kecepatan rendah, santai jalurnya, tidak tadi cepet itu enggak. Makanya karena lokasi dari chipset ini di bawah,
ya, kalau digambarkan bawah itu mengindikasikan dia adalah selatan, maka dia disebut dengan istilah notch bridge gitu ya. Paham ya ini ya? Makanya dari minggu-minggu kemarin kan saya bilang bahwa tata letak chipset untuk penyebutan notch bridge dan short bridge itu adalah cuman tata letaknya utara dan selatan seperti itu. Nah, arti sebetulnya dari utara dan selatan itu adalah sebuah penggambaran di mana pada bagian atas itu tergambar CPU dan terdekat dengan CPU itu pasti ada chipset. Chipset itu disebut chipset notch bridge. Sedangkan di bawahnya nanti lagi ada chipset lagi yang disebut dengan chipset short bridge. Kalau short bridge itu bass-nya adalah low, tidak cepat, tapi kalau yang notch bridge itu chipsetnya adalah yang high, dia kecepatannya tinggi atau fast ya, bisa high bisa fast. Nanti kadang-kadang saya nulisnya itu fast ya, kadang-kadang saya nulisnya high gitu. Nah, fungsi dari sebuah chipset pada motherboard yang pertama adalah untuk mengontrol proses input maupun output ya. Motherboard itu kan kadang-kadang dia memperoleh input, dia memperoleh output lah, otomatis yang mengontrol proses input maupun output inilah nanti tugasnya dari chipset. Fungsi lain dari chipset itu adalah mengatur aliran data dari satu komponen ke komponen yang lain. Jadi antara memori ke prosesor, antara memori ke VGA, antara VGA ke prosesor, antara prosesor ke media penyimpanan, yaitu dikendalikan oleh chipset. Nah, ini saran kalau kita memilih sebuah chipset itu yang mumpuni, yang apa ya, yang baik. Lah kenapa kok kita harus memilih chipset itu yang mumpuni atau yang baik? Kalau kita memilih chipset itu kan biasanya itu satu kemasan dengan mainboard. Jadi nggak bisa kita pilih chipset sendiri, mainboard sendiri, itu nggak bisa, kecuali model kanibalan. Mobil kanibal itu kita melihat chipset ukuran dan jenisnya sama, lantas kita lepas, kita masukkan, kita tanamkan ke motherboard yang lain dengan tipe dengan ukuran dan pin yang sama tadi itu ya. Tapi biasanya kalau kita membeli itu chipset itu sudah satu kemasan dengan mainboard. Biasanya kalau kita booting pertama itu muncul kalau produknya Asus ya muncul Asus, kalau produknya Nvidia muncul Nvidia, kalau produknya VIA muncul VIA, kalau produknya AMD ya muncul AMD, seperti itu. Itu berarti artinya dia sudah di branded satu kemasan dengan mainboard. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita harus memilih chipset yang mumpuni atau yang baik ya. Setiap chipset yang ditanamkan pada mainboard atau motherboard tadi itu biasanya merupakan jenis chipset yang identik dengan komponen komputer tertentu ya. Kalau Asus ya, Asus misalkan ya, berarti nanti komponen identiknya komponen ini. Oh, saya menggunakan chipsetnya Nvidia. Oh, kalau saya menggunakan chipset Nvidia, biasanya itu nanti soundcard saya Realtek, biasanya VGA saya Intel HD, biasanya bla 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 dan lain-lain. Nah, itu namanya identik, yang mencerminkan dari komponen-komponen yang lain. Bisa saja nanti chipset itu tidak compatible dengan komponen-komponen yang lain ya. Ingat ya, ini makanya kenapa nanti ada RAM itu dari tipe dan bentuknya berbeda, itu karena chipset ini ada yang DDR2, DDR3, DDR4 ya, SDR ya, itu nanti
kaitannya itu karena memang tidak support nanti dengan chipsetnya. Walaupun di potnya support ya, tapi seringnya di pot slot masing-masing mainboard itu bentuknya nanti berbeda, ada kuncinya sendiri yang membedakan. Contoh ya, chipset itu Intel, ini produknya Intel itu ya, bisa x58 sampai dengan Centrino, sampai dengan 965 dan lain-lain, itu contoh yang Intel. Ini contohnya yang AMD ya, atau AT Radeon ya, itu. Terus ada Nvidia ya, ada Enforce ya, kemudian ada VIA ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, ini contoh-contoh chipset yang ada di pasaran. Nah, bagaimana sekarang caranya ketika kita mau membeli? Kita harus memilih chipset yang tepat. Nah, ini yang menjadi kunci ketika kita nanti menentukan kira-kira saya ingin menggunakan mainboard apa, atau kira-kira nanti saya mau menggunakan chipset apa. Yang pertama adalah jenis chipset yang digunakan dulu. Anda bisa tahu nanti di bagan atau dus itu biasanya tertulis itu chipsetnya jenis apa, terus mendukung apa saja. Kalau dusnya sudah hilang ya berarti biasanya itu di baliknya ada, atau mungkin nanti di boardnya itu tertulis juga. Kalau kita baca itu juga ada seperti tadi ya, saya tunjukkan di awal-awal tadi ya, pas waktu gambar chipset yang node switch sama short bridge tadi itu bisa kita ketahui. Terus yang kedua, perhatikan kecepatan interkoneksi antar chipset node bridge dengan short bridge-nya. Kalau yang dulu-dulu kecepatannya itu yang terendah itu 133 Mbps. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa chipset itu bisa dikanibal tapi dengan aturan-aturan tertentu. Jadi perlu diperhatikan ketika kita membeli, terutama kalau nanti membelinya barang secondan ya, barang second itu bisa saja si penjual itu mengatakan ini barang baru tapi dusnya rusak atau bagaimana lah, intinya itu harus kita perhatikan antara motherboard dan chipsetnya. Kita lihat dengan seksama sudah kanibalan apa belum. Ini yang harus diperhatikan. Nah, ini terutama dalam membeli nanti kita harus menggunakan second opinion atau pilihan kedua, pembanding. Kita harus punya pembanding, kita harus tahu karakteristik masing-masing chipset yang kita inginkan. Mungkin sampai di sini mata kuliah teknologi komputer untuk hari ini tentang chipset. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Syukur bagi kalau Anda sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan menjadi bahan pertimbangan ketika nanti Anda di lapangan ya, baik bekerja sebagai teknisi komputer ataupun untuk keperluan pribadi Anda ya kan, untuk keperluan sendiri sebagai bahan pertimbangan untuk membeli komputer. Ternyata teknologi chipset sangat menentukan juga dalam hal proses dan kinerja komputer ya. Sehingga kita bisa memilah dan memilih chipset mana yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Di sini saya tidak akan berbicara merek, saya tidak akan berbicara tipe mana yang bagus, tidak akan berbicara tentang produk mana yang jelek. Ukuran bagus dan ukuran jelek bisa Anda ukur sendiri dengan pengalaman dan kompetensi Anda. Saya hanya menyampaikan indikator-indikatornya saja, ya kan, untuk menilai sebuah produk. Ya, intinya kalau kita membeli komputer, kinerjanya mau optimal, ya kan, yang pertama yang harus diperhatikan adalah mainboard dan chipset dulu. Bahwa mainboard dan chipset akan menentukan kinerja dan kemampuan dari komputer yang nantinya kita beli. Mungkin sampai di sini yang saya terangkan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi secara teknis kalau ada kendala, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi.